Di sebuah kampung di Solo, sebuah kejadian aneh mengguncang warga saat seorang wanita paruhbaya, Bu Marni, tiba-tiba berubah kepalanya menjadi kepala kuda tepat saat menyiram menantunya, Lesti, yang sedang khusyuk salat di ruang tamu. Insiden ganjil ini menjadi bahan pembicaraan seantero desa, memunculkan spekulasi tentang kutukan, karma, dan keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Namaku Lesti. Usia 32 tahun. Status: istri dari Ilham, ibu dari Rehan, dan menantu dari, maaf kalau agak tidak sopan, Ratu Neraka bernama Bu Marni. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun paling awal, jam 4:15. Sebelum ayam berkokok, sebelum azan pertama berkumandang, aku sudah ada di dapur, menanak nasi, menyiapkan air hangat, dan mengiris bawang merah yang selalu membuat mataku berair. Entah karena pedasnya atau karena sedihnya. Kamu tuh kenapa lama banget, Les? Orang mau masak kok kayak orang tidur berdiri. Suara Bu Marni menggelegar dari ruang tengah. Aku menoleh sambil tersenyum kecil. Iya, Bu. Ini lagi potong tempe. Potongnya jangan kayak orang lagi nyuapin anak kecil. Cepet dikit, aku hanya diam. Kalau aku jawab, pasti panjang. Kalau aku marah, Rehan bisa lihat. Dan aku tidak mau anakku tumbuh melihat ibunya bertengkar. Rehan, anak laki-lakiku satu-satunya, masih tidur di kamar. Baru kelas 2 SMP, tapi sudah pinter sekali. Sering bantu aku cuci piring, walau diam-diam. Kadang dia kasih aku notes kecil yang ditulis tangan, isinya, "Jangan sedih ya Bunda, aku sayang Bunda." Biasanya aku simpan di dalam dompet, atau kuselipkan di balik mukena. Ilham suamiku, biasanya baru bangun jam 5. Itu pun kalau tidak kesiangan. Dia kerja di bengkel dekat pasar. Katanya capek. Aku mengerti. Tapi kadang rasanya aku juga capek. Cuma tidak punya hak untuk bilang. Hari itu terasa agak berbeda. Setelah selesai masak dan menyiapkan teh manis untuk Bu Marni, aku bersiap ke warung untuk beli garam. Tapi sebelum keluar, Bu Marni memanggilku. "Kamu taruh ini dulu di belakang. Bau banget bawang bekas semalam, bikin kepala pusing," katanya, sambil menyodorkan plastik kresek hitam yang entah isinya apa. Aku ambil dengan 2 tangan. Tas kresek itu hangat, sepertinya sisa bumbu dan tulang ayam. Tanganku gemetar sedikit saat membawanya ke belakang, karena di depan banyak tetangga lewat dan aku cuma pakai daster bolong di bawah. Dasternya tuh ganti, malu-maluin. Masa menantu saya kayak gembel, Bu Marni menambahkan, cukup keras sampai tetangga mendengar. Aku masih diam. Siangnya, setelah semua beres, aku duduk sendiri di dapur. Sendirian, seperti biasa. Di sela-sela istirahat, aku membuka laci kecil yang sudah mulai aus. Aku berniat cari korek api, tapi malah menemukan sesuatu. Selembar foto tua, sedikit robek di ujungnya. Seorang wanita muda menggendong bayi. Wajah wanita itu samar, tapi rasanya familiar. Ada tanda lahir kecil di leher bayi itu, persis seperti yang aku miliki. Aku terdiam cukup lama. Siapa ini? Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, Bu Marni muncul di ambang pintu dapur. "Kamu ngapain?" "Diam-diam di situ, jangan males." Aku buru-buru menutup laci dan bangkit. "Enggak, Bu. Lagi mau ambil korek." Dia melotot, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku lama, seolah menyimpan sesuatu. Matanya merah, tapi bukan karena sedih. Lebih seperti dendam yang belum selesai. Malam itu, aku salat di kamar. Rehan sudah tidur, dan Ilham belum pulang. Selesai salat, aku duduk sebentar, menatap langit-langit rumah yang mulai mengelupas catnya. Aku bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan semua ini selesai? Aku tak minta kaya, tak minta bahagia sempurna. Aku hanya ingin dihargai, didengar, dan diterima." Di luar, ku dengar Bu Marni batuk-batuk dan mengumpat. Entah karena siapa, entah karena apa. Tapi malam itu aku tahu satu hal. Besok bukan hari biasa. Pagi itu, aku salat subuh di teras. Udara masih dingin, embun menempel di ujung daun pisang di halaman samping. Mukena putihku sudah sedikit kekuningan,
Bagian bawahnya bolong-bolong karena sering terkena bara api dapur. Tapi aku tetap pakai, karena cuman itu yang aku punya. Saat aku sujud terakhir, ku dengar suara sandal jepit diseret-seret dari dalam rumah. Disusul suara cangkir diletakkan kasar di meja kayu. Lalu, suara yang sudah sangat akrab di telingaku, gak tahu diri. Salat di luar rumah, kayak pengemis. Apa gak malu dilihat orang? Aku diam, tak menjawab. Masih dalam tasyahud akhir. Pakai mukena jelek, depan rumah, kayak orang minta-minta. Padahal tinggal di rumah saya. Aku salam, pelan, lalu lipat, mukena dan senyum kecil. Maaf Bu, tadi kamar penuh sama bau minyak kayu putih, saya agak pusing. Alasan, dia berlalu, sandal jepitnya nyeret-nyeret kasar di lantai keramik. Hari itu adalah hari pasar. Banyak ibu-ibu lewat depan rumah. Sebagian membawa sayur, sebagian lagi hanya sekadar bergosip sambil bawa bakul. Saat aku sedang menyapu halaman, terdengar suara dua ibu-ibu yang sedang melintas. Itu loh, menantunya Bu Marni, kasihan ya. Cantik-cantik tapi kayak pembantu. Shh, jangan keras-keras. Ntar Bu Marni dengar. Bisa digetok loh. Aku pura-pura tak dengar. Tapi dada rasanya sesak. Aku menyapu lebih keras, berharap suara sapuan mengalahkan suara mereka. Di balik tirai, jendela, Rehan melihatku. Ia membuka sedikit kacanya dan melambai kecil. Bunda kuat ya. Bisiknya, aku senyum dan mengangguk. Siangnya, saat aku sedang memotong bayam di dapur, Rehan datang sambil membawa kertas gambar. Ia duduk di lantai, bersila, lalu memperlihatkan hasil gambarnya padaku. Aku gambar ini tadi pas jam kosong, Bun. Gambarnya adalah seorang wanita pakai mukena, duduk di bawah pohon mangga. Di sebelahnya ada anak laki-laki dengan laptop. Di langitnya ada tulisan besar, doa yang tak pernah mati. Aku tercekat. Ini siapa? Itu Bunda. Dan aku. Aku peluk Rehan erat-erat. Tanganku masih bau bawang, tapi dia tidak mengeluh. Dia malah membalas pelukanku dengan lebih kencang. Kalau Bunda nggak ada, aku mungkin udah nyerah sekolah. Mungkin udah marah sama dunia, katanya lirih. Aku mengusap kepalanya. Jangan pernah marah sama dunia, Nak. Dunia memang kejam, tapi Allah enggak. Sore harinya, aku pergi sebentar ke warung, beli sabun dan garam. Saat kembali, kulihat Bu Marni sedang duduk di kursi depan bersama dua ibu tetangga. Mereka sedang tertawa-tawa sambil melihat layar ponsel. Lihat nih Bu, ibu-ibu zaman sekarang, anaknya dititipin, dia malah joget TikTok. Edan. Ya ampun. Untung saya enggak gitu ya Bu Marni. Tentu, lah saya punya menantu kayak tuyul. Ada tapi enggak berguna, jawab Bu Marni sambil tertawa. Aku berdiri di ujung halaman, tidak berani maju. Ingin marah, tapi apa dayaku. Setelah ibu-ibu itu pulang, aku masuk pelan-pelan lewat pintu belakang. Di dalam kamar, aku menangis pelan, tak bersuara. Rehan masuk diam-diam dan memelukku dari belakang. Tenang Bun. Waktunya akan datang, katanya lirih. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi tatapannya saat itu, seperti menyimpan rencana besar. Pagi itu, aku telat bangun. Bukan karena malas, tapi semalam aku begadang. Rehan batuk-batuk sepanjang malam. Aku jagakan, kasih madu, oleskan minyak kayu putih, dan bacakan Al-Fatihah sambil menepuk pelan dadanya. Baru jam 3 pagi, dia bisa tidur, tenang. Saat aku keluar kamar, Bu Marni sudah duduk di ruang tengah sambil makan pisang goreng. Wah, sudah jam 6 lebih, baru muncul. Komentarnya ketus, tanpa menoleh. Maaf Bu, Rehan semalam batuk, saya jagain. Alasan terus, anak batuk itu biasa, tapi menantu pemalas itu luar biasa. Potongnya, aku mengangguk kecil, langkahku menuju dapur terasa berat. Di tengah jalan, Bu Marni menegur lagi, lebih kencang. Itu kucing udah nangkring dari tadi minta makan. Apa kamu nunggu dia mati kelaparan dulu baru dikasih? Aku segera balik arah. Mengambil sisa nasi dan lauk semalam, lalu menuju halaman belakang. Kucing itu mengeong pelan, bulunya kusut, matanya belekan. Kasihan sekali, aku letakkan piring,
plastik di tanah. Kucing itu langsung menyantap. Tapi belum sempat aku berdiri, Bu Marni menyusul keluar. Lihat tuh, masa ngasih makan kucing pakai tangan kayak main masak-masakan? Mana telat pula? Apa kamu pikir kamu ini ratu rumah ini? Aku refleks menunduk. Maaf, Bu. Plak! Tamparan mendarat di pipi kiriku. Seketika dunia seperti berhenti. Suara angin mendadak hilang. Hanya ada detak jantungku yang menggema di kepala. Aku tak menangis, hanya mematung. Lidahku keluh. Dari pagar depan, tukang sayur dan 2 ibu tetangga melihat. Salah satu dari mereka membekap mulutnya. Syok. Bu Marni. Itu. Menantunya ditampar. Bisik seorang ibu. Udah biasa, Bu. Tiap minggu ada episode baru. Jawab tukang sayur lirih sambil menunduk. Aku bangkit perlahan, wajahku masih panas. Mata berkunang. Tapi aku tetap berjalan masuk. Diam. Seperti tak terjadi apa-apa. Malamnya, Ilham pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang menjemur pakaian basah di ruang tengah. Karena hujan turun siang tadi. Gimana anak kita? Tanyanya, sambil membuka jaket. Udah agak baikan, jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu berjalan menuju dapur. Di sana sudah ada Bu Marni, sedang goreng kerupuk. Mah, itu Lesti ditampar ya? Tanya Ilham, agak setengah berbisik. Dia bikin saya emosi. Gitu doang kamu bela dia? Ilham menghela napas. Saya capek kerja, Ma. Di rumah tolong jangan bikin drama lah. Drama? Jadi saya kayak sinetron? Lah saya ini yang masak, nyuci, ngurus rumah ini dari dulu. Kalau nggak ada saya, rumah ini udah jadi kandang ayam. Aku hanya bisa mendengar dari balik tirai kamar. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tahu Ilham tidak akan pernah membela secara terbuka. Tapi hari ini, rasanya terlalu sesak. Malam itu, Rehan membuka laptopnya. Di layar, muncul sederet kode dan file aneh. Matanya menatap serius, seperti seorang teknisi NASA. Jari-jarinya menari cepat di keyboard. Aku menghampirinya. Ngapain, Nak? Coding, Bun. Aku bikin prototype buat lomba apa? Lomba teknologi augmented reality. Tapi ini bisa lebih dari sekadar lomba. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Rehan menoleh padaku, wajahnya serius. Aku pengen bantu Bunda, dengan caraku sendiri. Mataku basah, tapi aku hanya mengangguk. Dalam hati aku merasa, sesuatu sedang bergerak diam-diam. Dan aku tidak tahu apakah itu akan membawa terang, atau justru badai yang lebih besar. Hari itu terasa seperti hari biasa. Aku bangun pagi, memasak, dan membersihkan rumah. Bu Marni memulai dengan ocehannya yang khas, dan Rehan seperti biasa berusaha menghindar. Tak ada yang istimewa, sampai jam 11 siang. Saat itu, aku sedang duduk di teras, memandangi tanaman tomat yang baru kutanam. Tiba-tiba, dari arah luar rumah, terdengar suara kendaraan berhenti dengan keras. Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Itu mobil dari kantor Ilham. Tapi bukan Ilham yang keluar. Seorang pria mengenakan jas, hitam dengan kacamata gelap turun dari mobil. Di belakangnya, 2 orang pria lainnya, memakai pakaian serba hitam, membawa sebuah tas besar. Aku berdiri, agak bingung. Tidak biasanya Ilham mendatangkan tamu seperti ini, apalagi di tengah hari seperti ini. Tapi sebelum aku sempat bertanya, pria itu sudah mendekat. Selamat pagi, Bu Lesti. Saya Agus, teman Ilham di kantor. Kami membawa sesuatu untuk Anda. Untuk saya? Ada apa? Tanyaku, merasa semakin tidak nyaman. Agus tersenyum. Ini hadiah dari Ilham, Bu. Ada sedikit kejutan. Dia mengeluarkan sebuah kotak besar dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Aku bingung, tapi hanya bisa menerima kotak itu. Buka saja, Bu Lesti. Ilham sudah pesan khusus, katanya sambil tersenyum. Aku membuka kotak itu dengan ragu. Begitu kotak terbuka, aku terkejut. Di dalamnya ada kepala kuda. Sungguh, ini bukan lelucon.
Kepala kuda itu tergeletak di dalam kotak dengan tatapan kosong. Bibirnya sedikit terangkat, seolah tersenyum dalam kekosongan. Lehernya terputus dengan bersih, seolah dipotong oleh pisau yang sangat tajam. Ada darah yang sudah mengering di sekitar lehernya, tapi aku bisa melihat dengan jelas, ini bukan potongan biasa. Ini seperti sebuah simbol. Ini... Kenapa? Suaraku tercekat. Agus tersenyum, meskipun senyumnya terasa lebih seperti senyum tipu daya. Ilham bilang ini sebagai hadiah untuk Anda. Semacam simbol perubahan, Bu Lesti. Dan ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih untuk segala kerja keras Anda. Aku menatap kepala kuda itu lebih lama. Ini enggak lucu, Agus. Tidak, Bu. Ini serius, jawab Agus dengan wajah yang terlalu serius. Ilham bilang, ini akan membuat hidup Anda berubah. Percayalah, Bu Lesti, perubahan besar akan datang. Aku mematung, tidak tahu harus berkata apa. Ketika aku melihat ke arah Agus dan dua pria lainnya, aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang dipertontonkan padaku. Sesuatu yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Aku mengangkat kepala dan melihat Bu Marni berdiri di jendela, menatap ke arah kami dengan wajah dingin. Itu simbol penghinaan, ya? Dia bertanya pelan, tapi suaranya keras dan menusuk. Aku tidak tahu apa yang harus kujawab. Hatiku dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Aku ingin bertanya kepada Ilham, tapi di mana dia? Mengapa dia tidak ada di sini? Dan kenapa hadiah yang diberikan malah begitu mengerikan? Sore harinya, aku berada di dapur, menyiapkan makan malam. Rehan baru saja pulang dari sekolah dan Ilham belum juga kembali dari kantor. Aku merasa lelah, baik fisik maupun mental. Di luar, suara hujan mulai terdengar. Langit gelap, seperti sebuah pertanda buruk. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Ada pesan masuk. Ilham, maaf, aku nggak bisa pulang malam ini. Ada urusan penting, tolong. Jaga rumah. Aku menatap pesan itu beberapa detik, lalu mendalamkan napas. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi di saat yang sama, aku takut tidak mendapatkan jawaban yang aku harapkan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kepala kuda yang masih tergeletak di kotak. Entah kenapa, aku merasa ada yang sangat salah. Rasanya dunia ini berputar terlalu cepat, dan aku tak bisa mengejarnya. Saat aku melirik keluar jendela, seolah ada suara langkah kaki yang mendekat, tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang mengerang pelan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Ilham datang, dan di belakangnya, seorang pria berjubah hitam. Pria itu memandangku dengan tatapan kosong. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah masuk, membuat suasana semakin mencekam. Ada apa ini, Ilham? Siapa dia? Aku bertanya. Suaraku serak. Ilham menatap pria itu, lalu kembali menatapku dengan mata yang berbeda. Ini bagian dari rencana besar, Lesti, katanya, suara bergetar. Aku merasa tubuhku menggigil. Apa yang terjadi pada hidupku? Hari itu, aku merasa dunia seperti berputar terbalik. Suara hujan yang tak pernah berhenti sejak pagi menambah ketegangan di dalam rumah. Langit gelap, seolah mendukung suasana hatiku yang semakin berat. Ilham baru saja pulang dengan pria berjubah hitam yang datang bersamanya. Aku berdiri di ruang tamu, mencoba mengatur napas, namun tubuhku terasa kaku. Pria berjubah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam rumah. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, matanya kosong, tapi setiap gerakannya terasa penuh makna yang tak aku pahami. Ilham, siapa dia? Tanyaku sekali lagi, suaraku bergetar. Ilham menatapku dengan tatapan yang asing. Dia tidak seperti Ilham yang biasanya. Tatapannya kosong dan jauh, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata itu. Lesti, ini bagian dari rencana yang lebih besar. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku menggigit bibir. Rencana? Rencana apa? Apa yang terjadi, Ilham? Kenapa ada kepala kuda di rumah kita? Kenapa semuanya terasa begitu aneh? Ilham menghela napas panjang. Dia melangkah menuju meja, lalu duduk di kursi. Kepala kuda itu adalah simbol.
Simbol yang akan membawa kita ke titik balik, ke kehidupan yang lebih baik. Simbol, aku merasa kebingungan semakin dalam. Simbol apa? Ini bukan simbol, ilham. Ini sesuatu yang menakutkan. Ilham terdiam, menatap tangan yang gemetar di atas meja. Sepertinya ada yang dia sembunyikan, dan itu bukan hanya tentang kepala kuda itu. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tak bisa aku sentuh. Pria berjubah hitam itu akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan dalam, seperti datang dari dunia yang jauh. Kepala kuda ini bukan sekadar simbol, Lesti. Ini adalah awal dari segala perubahan yang akan terjadi. Aku menatapnya, tidak mengerti. Perubahan apa? Pria itu mendekat pelan. Wajahnya tersembunyi di balik jubah hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Perubahan yang akan membuat hidupmu dan ilham terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tapi untuk itu, kalian harus memilih. Apakah kalian siap untuk mengikuti jalan ini, atau akan ada konsekuensi yang harus dihadapi? Konsekuensi? Apa yang dia maksud? Aku merasa otakku berputar. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata itu terasa terperangkap di tenggorokan. Ilham mengangkat tangan, menenangkan suasana. Lesti, aku tahu ini berat, tapi percayalah, ini untuk kita, untuk masa depan kita. Aku melihat wajah Ilham, dan untuk pertama kalinya aku merasakan sebuah jarak yang sangat besar di antara kami. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang jauh, lebih dalam. Sebuah perbedaan dunia yang tak bisa aku jembatani. Apa yang terjadi pada kamu, Ilham? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Ilham menunduk. Aku sudah terlibat terlalu jauh, Lesti. Aku tidak bisa mundur lagi. Aku merasa tubuhku lemas. Semua yang aku pikir aku tahu tentang hidup kami, tentang keluarga kami, mulai runtuh perlahan-lahan. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap kepala kuda yang tergeletak di ruang tamu. Matanya yang kosong menatapku dari jauh, membuat perasaan ngeri menyeruak dalam dada. Aku merasa seolah-olah dunia yang biasa aku kenal berubah menjadi mimpi buruk yang semakin nyata. Rehan datang dan duduk di sebelahku. Bunda, kenapa Bunda sedih? Aku memeluknya erat. Kadang, Nak, kita harus berjuang melawan hal-hal yang tak kita mengerti. Rehan terdiam, lalu menggenggam tanganku. Bunda, aku percaya Bunda bisa melewatinya. Aku menatap wajah anakku, yang selalu memberikan kekuatan tanpa aku minta. Tapi kali ini, aku merasa lelah. Lelah dengan semua yang terjadi. Ponselku bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Ilham, aku akan keluar sebentar. Tunggu di rumah. Ini belum selesai. Aku menatap pesan itu, rasa takut kembali datang. Apa yang dimaksud Ilham dengan belum selesai? Apa yang dia rencanakan? Aku merasa semakin terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak aku mengerti. Pagi berikutnya, Ilham pergi lebih pagi dari biasanya. Aku tak sempat menanyakan lebih lanjut, karena begitu bangun, pintu sudah terkunci dan dia sudah pergi. Bu Marni datang seperti biasa. Hanya saja kali ini wajahnya lebih keras, lebih tajam. Bilang Ilham itu jangan terlalu jauh mainnya. Rumah, ini bukan tempat untuk main-main, katanya. Nyinyir. Aku hanya bisa diam. Aku tidak punya energi untuk menjawab. Aku ingin pergi dari semua ini, tapi kemana? Dan apakah itu akan mengubah segalanya? Siang itu, Rehan kembali menghadapku dengan wajah serius. Bunda, aku sudah selesai. Aku punya cara untuk bantu kita keluar dari semua ini. Aku menatapnya, bertanya-tanya. Cara seperti apa, Nak? Ini rahasia besar, Bun. Tapi aku janji, ini akan mengubah semuanya, jawab Rehan dengan penuh keyakinan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kali ini, aku merasa ada harapan kecil yang mulai menyala. Namun, di dalam hatiku, ada perasaan bahwa keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat akan mengubah hidup kami selamanya. Pagi itu aku merasa seperti sudah berada di dalam mimpi buruk yang terus berulang. Semua yang terjadi, dari kepala kuda di ruang tamu hingga Ilham yang semakin jauh,
membuat aku merasa terperangkap dalam dunia yang asing. Bahkan Rehan yang biasanya bisa membawa sedikit keceriaan, kini tampak lebih serius dari biasanya. Aku duduk di meja makan, memandangi piring kosong di depan mata. Hujan masih turun di luar, dan suara tetesan air terasa menambah beban yang ada di dalam hatiku. Rehan datang dengan wajah serius, membawa sebuah kotak kecil yang tampak sangat biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara dia memegangnya, seperti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. "Bunda, aku sudah selesai membuatnya," katanya pelan, sambil meletakkan kotak itu di meja. Aku menatapnya bingung. "Membuat apa, Nak?" Rehan duduk di sampingku, menarik napas panjang. "Ini alat yang bisa membantu kita keluar dari masalah ini. Alat ini bisa mengungkap siapa sebenarnya yang ada di balik semuanya, termasuk Ilham." Hatiku berdebar. "Rehan, kamu tahu apa yang sedang terjadi, kan? Semua ini gila, Nak. Kita harus cari jalan keluar." Rehan menatapku dengan mata yang penuh tekad. "Bunda, kadang kita harus berani mengambil langkah yang besar, meski itu mengubah segalanya." Aku menghela napas, merasa berat. Semua yang terjadi, semua yang aku lihat, terasa terlalu besar untuk dihadapi seorang diri. Tapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang harus segera aku ketahui. Aku membuka kotak kecil itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah perangkat kecil dengan layar dan beberapa tombol. Tidak ada yang istimewa. Namun entah kenapa, perasaan aneh muncul begitu melihatnya. "Apa ini?" tanyaku. "Ini alat untuk mendeteksi sinyal yang tidak tampak oleh mata kita," jawab Rehan dengan tenang. "Alat ini bisa menunjukkan kalau ada sesuatu yang tidak normal, Bunda. Sesuatu yang disembunyikan." Aku menatap alat itu sejenak, lalu memandang Rehan dengan perasaan campur aduk. "Kamu yakin ini bisa membantu?" Rehan mengangguk. "Aku yakin, Bun. Ini sudah kucoba di beberapa tempat, dan ini bekerja." Aku merasakan ketegangan yang membelenggu, dadaku semakin kuat. "Oke, kita coba. Tapi kalau ini tidak berhasil, aku akan cari cara lain untuk keluar dari masalah ini." Aku menyalakan perangkat itu dan mulai mengikuti instruksi Rehan. Layar perangkat menunjukkan grafik yang terus bergerak, seiring dengan suara bip yang terdengar setiap beberapa detik. Namun, saat aku menekan tombol untuk memulai pemindaian, layar tiba-tiba menampilkan sebuah angka yang sangat besar, jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. "Ada yang aneh," gumamku, merasa semakin cemas. Rehan segera mengarahkan alat itu ke arah pintu depan, di mana Ilham biasanya masuk. Begitu alat itu mendekat, layar mulai menunjukkan lonjakan yang semakin tinggi. "Ilham," aku berkata, pelan, hampir tak percaya dengan apa yang kutemukan. Dia yang mengatur semuanya?" Rehan mengangguk dengan wajah serius. "Bunda, aku tahu ini berat, tapi Ilham terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumah tangga kita. Semua ini ada hubungannya dengan kepala kuda itu." "Apa maksudmu?" Aku mulai merasa pusing. Kenapa Ilham melakukan semua ini? Apa yang dia inginkan? Rehan menggenggam tanganku. "Aku belum tahu sepenuhnya, Bun. Tapi aku yakin Ilham sudah terjerat dalam suatu jaringan besar yang memanipulasi hidup kita. Aku merasa dunia seperti runtuh di sekelilingku. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap aman, ternyata hanya ilusi. Ilham, suamiku, telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang bisa kubayangkan." Kami melanjutkan pemindaian, dan perangkat itu akhirnya menunjukkan titik yang mencurigakan. Tepat di pusat ruang tamu, di tempat kepala kuda itu tergeletak. "Ini, dia," ujar Rehan dengan suara pelan, penuh keyakinan. "Semua ini ada hubungannya dengan benda itu." Aku menatap kepala kuda itu lagi. Perasaan ngeri menyelimuti tubuhku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang dilakukan Ilham? Dan mengapa aku baru tahu sekarang? Beberapa jam kemudian, aku duduk di teras rumah, menatap hujan yang turun semakin deras. Rehan baru saja pergi untuk melanjutkan risetnya. Dan aku tetap terdiam, meresapi semua yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara dari luar terdengar, langkah kaki yang berat mendekat.
Ilham muncul di depan pintu. Terlihat lelah dan kacau. Matanya yang biasanya penuh kasih kini kosong, seolah ada sesuatu yang telah mati di dalamnya. "Lesti," suara Ilham terdengar serak. "Aku tahu kamu tahu semuanya sekarang, tapi aku perlu kamu mengerti. Aku tidak punya pilihan." Aku menatapnya, tajam, mencoba membaca wajah yang pernah aku kenal dengan baik. "Pilihan apa, Ilham? Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Ilham menunduk, kemudian mengangkat wajahnya dengan tatapan yang berbeda. "Aku terlibat dengan orang-orang yang lebih besar. Mereka yang memberi kita semua yang kita miliki, kekayaan, keamanan, bahkan hidup kita yang tenang. Kepala kuda itu simbol loyalitas. Dan aku sudah terjebak dalam permainan yang tidak bisa aku menangkan. Aku merasa tubuhku lemas. Ilham, ini tidak benar. Kamu tidak bisa terlibat dalam hal ini. Kita bisa keluar, kita bisa memperbaikinya." Ilham menggeleng pelan. "Tidak, Lesti. Ini sudah terlambat. Kamu harus memilih sekarang, ikut aku atau tinggalkan aku. Tapi aku tidak bisa lagi mundur." Keputusan Ilham untuk mengungkapkan semuanya kepadaku terasa seperti sebongkah batu besar yang jatuh tepat di atas dadaku. Aku merasa terjepit, terjaga dalam kebingungan yang begitu dalam. Dunia yang aku kenal, dunia yang aku pikir ku miliki, bersama Ilham dan Rehan, ternyata bukanlah dunia yang aku bayangkan. Aku duduk di ruang tamu, menatap Ilham yang berdiri di depan pintu, matanya kosong dan penuh penyesalan. Hujan masih terus turun, dan suara tetesan air yang menghantam atap terasa semakin menguatkan kesedihanku. "Ilham, apa kamu serius?" tanyaku dengan suara parau. "Kamu bilang ini sudah terlambat? Kamu bilang kita nggak bisa keluar dari semua ini?" Ilham mengangguk pelan. Wajahnya tenggelam dalam keputusasaan. "Aku sudah terlalu dalam, Lesti. Mereka yang memberiku jalan hidup ini, mereka yang mengatur segalanya. Aku terikat pada janji yang sudah kuterima. Kalau aku mundur, mereka akan menghancurkan kita semua." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Mereka? Siapa mereka?" "Ilham. Orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada yang kamu bayangkan," jawabnya pelan. "Dan kepala kuda itu adalah simbol bahwa aku sudah bersumpah setia pada mereka. Itu bukan sekadar hadiah, Lesti. Itu adalah pengingat bahwa aku sudah tidak bisa mundur." Aku menatapnya dengan kebingungan dan rasa ngeri yang bercampur aduk. "Ilham, kamu bisa memilih untuk melawan mereka. Kamu masih bisa berhenti. Kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar." Ilham tersenyum pahit. "Aku sudah kehilangan banyak hal, Lesti. Keputusan yang kuambil dulu bukanlah untuk kita. Itu untuk menyelamatkan kita, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak bisa lagi mengubahnya. Aku merasa semakin terhimpit. Dan aku, Ilham, apa aku harus menerima semuanya begitu saja? Apa aku harus hidup dalam ketakutan hanya karena kamu sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu?" Ilham memejamkan matanya, seperti mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang, tapi mereka sudah terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka." Aku berdiri dan berjalan menjauh, mencoba menghindari pandangan Ilham yang begitu penuh penyesalan. Aku nggak tahu lagi, Ilham. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin hidup yang biasa, yang sederhana. Ilham mengejarku dan memegang tanganku. "Lesti, tolong. Aku tidak ingin kehilanganmu." Aku menatap tangan yang memegangku, lalu mengalihkan pandanganku keluar jendela. Langit yang gelap dan hujan yang deras hanya memperburuk perasaanku. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Beberapa jam kemudian, Rehan kembali ke rumah dengan wajah yang berbeda. Ada ketegangan di matanya, seperti sesuatu yang penting baru saja terjadi. "Bunda, kita harus pergi dari sini." Aku terkejut dan menatap Rehan dengan bingung. "Pergi? Kemana? Apa yang terjadi, Nak?" Rehan menatapku dengan mata yang tajam, seolah ada beban besar yang dia simpan. "Aku tahu, Bunda.
Aku sudah menemukan sesuatu yang lebih besar lagi. Ilham bukan hanya terjebak dalam sesuatu yang buruk, tapi dia juga sedang dipantau oleh mereka. Dan kalau kita tidak segera pergi, kita akan menjadi sasaran. Aku merasa tubuhku kaku. Sasaran? Maksud kamu siapa yang akan memburu kita? Rehan menggenggam tanganku lebih erat. Mereka yang mengontrol segalanya. Mereka yang sudah mengatur Ilham dan kita. Kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Kita harus pergi, sebelum terlambat. Ilham yang mendengar percakapan itu akhirnya mendekat. Rehan, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Katanya dengan suara yang penuh ketegangan. Kita sudah terlibat terlalu jauh. Kita tidak bisa keluar dari sini. Kamu tidak mengerti. Rehan menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Aku mengerti lebih banyak dari yang kamu kira, ayah. Dan kita tidak akan bisa selamat jika kita terus tinggal di sini. Mereka akan datang. Aku merasa kepala berputar. Perasaan cemas dan bingung semakin menyelimuti aku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari semua ini? Apakah kami harus melarikan diri? Atau apakah ini jalan yang tak terhindarkan? Jalan yang harus kami pilih meski penuh dengan ancaman? Ilham menatap kami berdua, dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia terlihat benar-benar takut. Lesti, Rehan, aku nggak bisa minta kalian ikut jalan ini, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua ini sudah lebih besar dari kita. Aku terdiam, perasaan terpecah antara cinta, ketakutan, dan kebingungan. Apakah aku harus memilih untuk bersama Ilham? Meskipun dia sudah terjerat dalam lingkaran kekuasaan yang tak dapat dipahami? Ataukah aku harus mengikuti Rehan yang percaya bahwa ada jalan keluar jika kita melawan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Hujan semakin deras di luar, dan pikiranku terasa penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang mengendalikan hidup kami? Dan apakah kami akan bertahan hidup jika kami memilih untuk berjuang melawan mereka? Aku tidak tahu jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, pilihan yang akan kami ambil tidak hanya akan mengubah hidup kami, tetapi juga masa depan yang tak bisa kami prediksi. Malam itu, rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara hujan yang terus-menerus mengguyur hanya menambah keheningan yang mencekam. Aku duduk di ruang tamu. Perasaan bingung dan cemas semakin menghantui setiap detik. Di luar jendela, dunia terlihat suram, seolah-olah menanggapi ketidakpastian yang menggulung dalam diriku. Rehan berdiri di dekat jendela, matanya menatap keluar, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak tampak olehku. Ilham duduk di kursi, wajahnya terbungkus penyesalan yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Ilham? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Apa yang terjadi padamu? Ilham menatapku, matanya kosong namun penuh dengan ketakutan. Aku ingin kita tetap bersama, Lesti. Aku ingin keluarga kita tetap utuh. Tapi aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya. Aku menggelengkan kepala, merasa semakin terpojok. Tapi apa yang harus kita lakukan, Ilham? Semuanya terlalu besar. Kita terjebak dalam permainan yang tak kita pahami. Ilham memejamkan matanya, seakan mencari kekuatan dalam dirinya yang sudah hampir habis. Kita harus memilih, Lesti. Kembali atau pergi. Tak ada jalan tengah. Aku menatapnya dengan perasaan hancur. Kembali kemana, Ilham? Kembali ke kehidupan. Yang dulu, ke kehidupan yang penuh kebohongan dan rasa takut, atau pergi dari semuanya, dari hidup yang kita kenal? Rehan yang sejak tadi terdiam, akhirnya membuka suara. Bunda, ayah, kita tidak punya banyak waktu. Mereka akan datang. Kalau kita tidak segera pergi, kita akan kehilangan semuanya. Ini bukan pilihan yang mudah, tapi ini satu-satunya jalan. Aku menatap Rehan dengan mata yang penuh kebingungan. Kemana kita akan pergi, nak? Jika kita pergi, apakah kita akan aman? Rehan menatapku dengan penuh keyakinan, meskipun ada kesedihan yang jelas terlihat di matanya. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan aman, Bunda.
Tapi kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kehancuran datang. Kita harus berjuang, meskipun itu berarti meninggalkan semuanya. Ilham menunduk, kemudian bangkit dari kursinya. Rehan benar, Lesti. Kita harus membuat pilihan, dan itu tidak akan mudah. Aku sudah terlalu terlibat dalam urusan ini. Tapi aku akan melindungimu, akan melindungi kita semua, apapun yang terjadi. Aku merasa hatiku remuk. Suamiku, yang aku kenal, sebagai pria yang penuh kasih, kini telah berubah menjadi sosok yang terperangkap dalam jaringan yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Namun, meskipun aku tahu bahwa ia terjebak, aku juga tahu bahwa ia masih mencintai kami. Ilham, kataku dengan suara yang penuh ketegangan. Aku tidak bisa ikut dalam jalan yang kamu pilih. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Aku harus memilih untuk melindungi Rehan. Bahkan jika itu berarti kita harus pergi dan memulai hidup baru. Ilham menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, seakan mencoba membaca hatiku. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi, Lesti. Tapi, aku mengerti jika kamu merasa ini sudah terlalu jauh. Aku menundukkan kepala, merasa air mata yang mulai mengalir. Aku mencintaimu, Ilham, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian ini. Aku harus melindungi anak kita. Aku harus melindungi diri kita. Rehan mendekat dan merangkulku dengan lembutnya, Bunda. Kita bisa keluar dari sini. Kita akan menemukan jalan yang lebih baik. Kita akan berjuang. Ilham berdiri diam, matanya menatap kami berdua dengan tatapan yang penuh kepasrahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Lesti. Tapi aku akan selalu mencintaimu. Aku menatapnya sekali lagi, lalu memalingkan wajah. Aku tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup kami selamanya. Tidak ada jalan yang benar atau salah lagi, hanya ada jalan yang harus kami tempuh. Hari berikutnya, kami memutuskan untuk pergi. Tidak ada kata perpisahan yang terucap, hanya langkah-langkah berat yang kami ambil. Ilham tidak ikut bersama kami. Dia memilih untuk tetap tinggal, terjebak dalam permainan yang tidak bisa dia menangkan. Saat kami meninggalkan rumah itu, aku merasa perasaan yang campur aduk. Ada rasa kehilangan yang mendalam, namun di sisi lain, ada secercah harapan. Aku tahu kami harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin tak ada yang bisa mengembalikan apa yang hilang, tapi kami masih punya kesempatan untuk mulai dari awal. Kami pergi tanpa tahu apa yang akan kami hadapi di masa depan. Tetapi satu hal yang pasti, kami akan menghadapi dunia ini bersama. Tidak ada yang bisa memutuskan ikatan kami, meskipun dunia terasa begitu gelap dan penuh ancaman. Perjalanan kami terasa panjang, lebih lama dari yang pernah kubayangkan. Kami meninggalkan rumah itu di malam hari, membawa sedikit pakaian dan barang-barang yang kami bisa bawa, tanpa tahu kemana arah kami selanjutnya. Hujan yang terus turun membuat segalanya tampak lebih gelap, dan sepertinya dunia di luar sana juga mulai menghindari kami. Rehan duduk di sampingku di dalam mobil, matanya terarah keluar jendela. Meski masih muda, aku bisa melihat keseriusan dalam tatapannya. Bunda, kita harus tetap waspada, katanya dengan suara pelan. Mereka pasti sudah tahu kita pergi. Aku mengangguk pelan, meskipun aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ilham, suamiku yang dulu penuh kasih, kini telah berubah menjadi orang yang terjebak dalam kekuatan yang lebih besar dari kami. Aku hanya bisa berharap keputusan yang kami buat adalah yang terbaik. Namun, di luar sana, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar meninggalkan rumah kami. Aku tahu bahwa meskipun kami meninggalkan rumah itu, kami belum benar-benar bebas. Beberapa hari berlalu sejak kami pergi, dan kami akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang terasa jauh dari keramaian. Kami menginap di sebuah penginapan sederhana, jauh dari mata-mata yang mungkin sedang mengawasi kami. Meskipun begitu, rasa cemas tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ada suara langkah kaki di luar, aku merasa perasaan takut itu datang lagi. Mereka bisa saja ada di mana saja.
Rehan duduk di dekat meja, memandangi laptopnya dengan serius. "Bunda, aku mulai menemukan beberapa informasi baru," katanya. Ternyata, Ilham tidak hanya terlibat dengan orang-orang yang berkuasa di sini, tapi ada kaitannya dengan organisasi internasional yang lebih besar. Aku menatapnya, merasa jantungku berdegup lebih cepat. "Organisasi internasional? Apa maksudmu, Nak?" Rehan menatapku dengan ekspresi yang penuh keseriusan. "Aku sudah menemukan beberapa petunjuk di internet. Mereka bukan hanya pengusaha biasa. Mereka terlibat dalam bisnis gelap, perdagangan, dan bahkan politik internasional. Ilham hanya bagian kecil dari permainan besar ini." Aku merasa perutku mual. Semua yang terjadi, semua yang aku percayai, kini terasa seperti bayang-bayang yang menakutkan. Ilham, suamiku, ternyata terjebak jauh lebih dalam dari yang aku duga. "Jadi, kita nggak aman di sini juga, kan?" tanyaku dengan suara tercekat. Rehan menggelengkan kepala. "Tidak, Bunda. Mereka bisa melacak kita kapan saja. Kita harus berhati-hati." Kekhawatiran itu semakin menggigit ketika aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku terlonjak kaget, namun Rehan langsung sigap berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati. Seorang pria tinggi, mengenakan jas hitam dan kacamata gelap, berdiri di luar. Tatapannya tajam, seperti predator yang sedang mengincar mangsanya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara pria itu terdengar dingin dan penuh ancaman. Rehan langsung berdiri di depanku, siap melindungiku. "Kami hanya lewat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun pria itu hanya tersenyum dingin. Matanya menilai kami dengan penuh perhitungan. "Jangan pikir kalian bisa lari begitu saja," katanya. Suaranya bergetar dengan ancaman yang jelas. "Kalian sudah terlibat. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari ini." Aku merasa tubuhku kaku, sementara Rehan memelukku dengan pelindung penuh. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu tidak segera menjawab. Dia hanya menatap kami dalam diam, sebelum akhirnya berkata, "Kalian tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Kalian juga tahu siapa yang terlibat. Kalian tidak akan selamat kalau terus bersembunyi seperti ini." Panik mulai menyelimuti tubuhku. Kami sedang dipantau. Mereka sudah tahu keberadaan kami. Rehan terlihat lebih cemas dari sebelumnya, tapi dia tetap berusaha tenang. "Kami tidak punya urusan dengan kalian. Kami hanya ingin hidup damai." Pria itu tertawa pelan, namun tawanya terdengar sangat menakutkan. "Kalian ingin hidup damai? Itu sudah terlambat. Kalian tidak akan pernah punya kedamaian lagi." Dia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan kami dalam ketegangan yang belum pernah terasa begitu nyata. Hujan semakin deras di luar, dan suara tetesan air semakin menggema di telingaku. Rehan menatapku dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Bunda, kita harus pergi sekarang. Mereka tidak akan berhenti mengejar kita." Aku merasa tubuhku lemas, namun di balik ketakutan itu, aku tahu kami tidak bisa kembali. Kami harus bertahan, meskipun dunia terasa semakin sempit di sekitar kami. Kami bergegas meninggalkan penginapan itu dan melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Dalam perjalanan, aku hanya bisa berpikir tentang Ilham. Apakah dia benar-benar terjebak dalam jaringan yang sangat besar ini? Apakah dia sudah terlalu jauh untuk diselamatkan? Namun di sisi lain, aku tahu aku harus melindungi Rehan. Kami berdua harus bertahan hidup, dan untuk itu, kami harus keluar dari bayang-bayang yang terus mengejar kami. Dan begitu kami berlari, aku tahu kami tidak hanya melarikan diri dari masa lalu, tetapi juga berusaha melarikan diri dari takdir yang sudah tertulis untuk kami. Setiap langkah kami semakin berat. Dunia yang kami kenal telah berubah dalam sekejap. Perjalanan kami bukan lagi sekadar melarikan diri, tetapi menjadi sebuah perjuangan untuk bertahan hidup. Setelah kami meninggalkan penginapan itu, kami terus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi dalam bayang-bayang dan ketakutan. Setiap kali mendengar suara langkah orang asing, kami pasti waspada.
Kami tidak pernah benar-benar tahu siapa yang ada di sekitar kami. Namun di balik semua ketegangan ini, aku tahu satu hal yang tak pernah berubah. Aku dan Rehan harus tetap berjuang. Kami harus bertahan, meskipun dunia terus memojokkan kami. Pada malam yang kelima, kami tiba di sebuah desa terpencil. Tempat ini terasa jauh dari keramaian, jauh dari pengaruh yang mengejar kami. Kami menyewa sebuah rumah kecil dan sederhana. Di sini, kami bisa bernapas sejenak, meskipun rasa cemas masih menggelayuti setiap detik. Namun, malam itu, saat aku sedang duduk di ruang tamu, Rehan datang dengan wajah yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Di tangannya, ada sebuah surat yang tampak usang. "Bunda, ini untukmu," katanya, menyerahkan surat itu padaku. Aku mengambil surat itu dengan tangan yang gemetar, membuka segel yang sudah agak rusak. Di dalamnya ada tulisan tangan yang aku kenali, meskipun sudah lama tak kulihat. "Lesti, jika kamu membaca surat ini, itu berarti kamu sudah menemukan jalanmu." Aku tidak tahu harus berkata apa, karena aku tahu aku sudah terjebak. Aku tidak bisa ikut denganmu. Mereka akan datang, dan aku tidak bisa melarikan diri dari mereka. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku berharap kalian bisa menemukan kedamaian, meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Ilham, aku terdiam. Surat itu terasa berat di tanganku. Ilham, suamiku, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kami, terjebak dalam dunia yang tak bisa dia kendalikan. Surat ini bukan hanya sebuah perpisahan, tetapi juga pengakuan bahwa dia tidak bisa lagi melawan takdir yang membelenggunya. Rehan menatapku dengan cemas. "Bunda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita nggak bisa kembali ke sana. Tapi, ayah sudah mengirim surat ini, berarti dia masih peduli, kan?" Aku menghela napas panjang. "Aku tahu, Nak, tapi Ilham sudah memilih jalannya. Kami tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi." Suasana hening sejenak. Hujan masih turun di luar, dan suara gemericik air terasa seperti sebuah pertanda bahwa waktu kami semakin terbatas. Kami tidak bisa terus bersembunyi di tempat ini. Kami harus membuat keputusan akhir. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan itu. Kami terkejut, dan tanpa berpikir panjang, Rehan langsung berdiri dan mendekati pintu, siap menghadapi ancaman yang mungkin datang. Namun, ketika pintu terbuka, kami tidak melihat siapapun di luar. Hanya ada sebuah kotak kecil yang tergeletak di depan pintu. Rehan mengambil kotak itu dengan hati-hati, membawanya masuk ke dalam. "Apa ini, Bunda?" tanya Rehan. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah kunci. Tidak ada keterangan, hanya sebuah kunci yang terlihat seperti milik sebuah peti atau tempat yang tersembunyi. Aku memandangi kunci itu dengan rasa kebingungan. "Apa maksudnya ini?" tanyaku lebih pada diri sendiri. Rehan menatap kunci itu dengan serius. "Apakah ini milik ayah? Mungkin ada sesuatu yang dia ingin kita temukan." Aku mengangguk pelan, meskipun aku masih merasa tidak yakin. "Mungkin, Nak. Mungkin ini adalah jalan terakhir yang harus kita ambil." Kami memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu, meskipun kami tidak tahu apa yang akan kami temui. Kunci itu mungkin membawa kami ke sesuatu yang lebih besar, atau mungkin hanya jebakan dari mereka yang mengejar kami. Namun, satu hal yang pasti, kami tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa hari perjalanan, kami tiba di sebuah gudang tua yang terletak jauh di luar kota. Gudang itu tampak terlupakan, dikelilingi oleh semak-semak dan tumbuhan liar. Di sana, aku merasakan ketegangan yang semakin menguat. Rehan memegang kunci itu erat-erat, dan kami berdua tahu bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan kami. Kami membuka pintu gudang dengan hati-hati, dan di dalamnya kami menemukan sebuah ruangan yang gelap. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian kami di tengah ruangan. Sebuah meja dengan sebuah peti tua di atasnya. Tanpa ragu, Rehan berjalan mendekat dan membuka peti itu. Di dalam peti itu, kami menemukan dokumen-dokumen yang berisi informasi penting tentang organisasi yang telah menguasai hidup kami. Di antara tumpukan kertas itu,
ada sebuah surat yang ditulis oleh Ilham. Surat itu berisi pengakuan tentang semua yang terjadi, tentang bagaimana dia terjebak dalam dunia yang tak pernah dia pilih, dan tentang bagaimana dia berusaha melindungi kami dengan caranya sendiri. Kami menyadari bahwa surat itu adalah pesan terakhir dari Ilham. Meskipun dia sudah terjebak, dia masih berusaha untuk memberikan kami kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kami juga tahu bahwa kami tidak bisa kembali ke kehidupan yang kami tinggalkan. Akhirnya, kami harus membuat keputusan terakhir. Dengan informasi yang kami temukan, kami tahu bahwa kami harus melawan. Kami tidak bisa terus bersembunyi. Kami harus bertarung untuk masa depan kami. Dengan tekad baru, aku dan Rehan memutuskan untuk kembali ke kota, untuk menghadapi mereka yang telah merusak hidup kami. Kami tidak bisa lagi berlari. Kami harus melawan, meskipun kami tahu harga yang harus kami bayar.